Oke, assalamualaikum. Kembali bersama channel Nuri saja. Kali ini secara kebetulan saya lagi bertamu ini salah satu tempat. Ini ada acara apa namanya? Syukuran dalam apa? Satu Suro. Satu Suro sama orang-orang desa sih. Jadi wakil kan syukuran. Spesialis teknik permesinan ya, jadi iya gitu. Beliau ini ahli pemesinan, apa nama khusus mesinnya Bro? Mesin sama oh iya, jadi khusus mesin-mesin mobil ya kayak gitu, solar, diesel ya atau bensin. Silakan nanti bisa ke nih ya di daerah Telogowuwu ya. Taman Sari Telogowuwu. Terpar Kabupaten Pati. Nah, Jawa Tengah Indonesia ya, jadi kebetulan ini beliau ini juga juru kuncinya di sini ya, jadi ini kebetulan habis sholat maghrib. Sebelum nanti kita review di sini tuh ada petilasan yang luar biasa ya, bukan orang sembarangan, dimana kita tahu tentang Wali Songo atau Wali Sembilan yang luar biasa jasanya kepada Pulau Jawa ini, kepada kita semua. Kita jadi mengenal Islam dari mereka-mereka itu ya, al-anbiya ya, kasih Rasul, kasih Allah ya. Jadi seperti yang sudah sering saya katakan bahwa, dan itu juga banyak literasi yang saya dapatkan dari beberapa sumber, orang yang mati di jalan Allah ya, maka beliau mati. Nah, salah satu dari wali itu adalah Sunan Muria ya Pak. Sunan Muria. Dan tahukah Anda bahwa Sunan Muria itu diasuh ya Pak ya? Iya, biasa. Diasuh oleh Dewi Seruni. Mbah Dewi Seruni ya. Sebutan akrabnya Mbah Runi. Mbah Runi. Nah, tahukah Anda ya? Jadi saya soalnya mengalami dulu waktu kecil saya diasuh oleh pembantu. Nah, kita almarhum gitu. Nice ya, itu saya jadi tetap punya ibu, tapi yang mungkin karena kesibukan bagaimana namanya itu diopeni lah ya, seperti itu. Jadi kita tahu bahwa apa namanya di Kudus yang terkenal dengan Gunung Murianya Sunan Muria di sini, dan di balik sosok yang luar biasa itu ada Mbah Runi. Nah, disinilah tempatnya. Nanti setelah makan saya akan review kembali. Oke, sekarang kita nikmati dulu. Oke, monggo Mbak. Di pulau enak sekali. Yeah. Oke, jadi gini teman-teman, saya ingat apa yang dikatakan oleh Pak Karno, bahwa kalau kita tidak tahu sejarah, maka kita tidak tahu bangsa ini mau diajak kemana. Nah, sama halnya seperti ini. Ketika kita itu naik motor atau mobil, tidak ada spion, maka kita bisa mencelakakan orang. Dan kita tidak tahu posisi, apa terlalu kanan atau terlalu kiri.
di belakang ada mobil atau tidak, kita nggak tahu. Itulah pentingnya spion. Bukan hidup untuk spion, bukan nyopir untuk spion, bukan hidup untuk sejarah, tapi pentingnya sejarah untuk menata hidup lebih baik dalam perjalanan hidup kita. Filosofinya itulah kenapa kita harus nguri-nguri sejarah, melestarikan. ya melestarikan ya budaya, ya, dan juga mengetahui sejarah. Dan tentunya menggali sejarah itu tidak sembarangan, tentunya pada ahlinya, pada bidangnya masing-masing. Nah, kebetulan di sini ini ya luar biasa, saya bisa dipertemukan sama Mbah Man. Ini kita akan coba sedikit bicarakan tentang di sini tuh situs apa, kemudian sejarahnya mungkin seperti apa, dan siapa ada di sini. Ya, monggo Mbak cerita. Agak keras sedikit karena tidak ada speaker. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjelaskan sedikit banyak tentang filosofi atau sejarah sesepuh desa Dukuh Perparini sini yang berdomisili di tepi sungai yang sealiran dengan, termasuk juga dari aliran Montel sampai dengan Waduk Gembong sampai dengan di tepi sungai desa Dukuh Perparini sini dijuluki Punden utawi Danyang atau juga pemakaman Mbah Dewi Seruni. Banyak yang berziarah berwasilah untuk meminta wasilah lantaran Mbah Runi dengan asma Allah, semua hajat supaya disampaikan lantaran Mbah Runi sini. Dari sejarah pendek sini silsilahnya belum begitu diperdalam, cuman dari sejarah nenek moyang saya sendiri sini sebetulnya dari itu sing ngomong istilahnya yang merawat Kanjeng Sunan Mulya mulai dari kecil sampai dewasa. Tapi setelah Kanjeng Sunan Mulya itu setelah dewasa, dari sejarah yang berlanjut, berhubung Mbah Seruni sudah sepuh, untuk bisa menenangkan pikiran dan sebagainya dalam perjalanan, akhirnya berdomisili di desa Dukuh Perparis ini dengan sejarah perjalanan panjang. Begitu dari saya yang diistilahi Punden Jembatan Bubar, sejarah semasa perang penjajahan Belanda. Waktu itu dari bawah itu ada makomnya Mbah Runi, Mbah Dewi Seruni. Kalau dibangun jembatan mulai pagi sampai sore selesai, nanti pagi ini lagi jembatan sudah rusak. Jadi istilah orang sini terkenali Punden Jembatan Bubar atau Perpek Bubar. Kemudian dari saya semoga bermanfaat untuk kalayak semua. Monggo silakan Om Nuri dilanjut. Nah, ini Mbah mungkin lebih baik bisa sedikit ditunjukkan ke tempatnya, seperti apa pundennya, dan mungkin apa yang mungkin ritual apa sih orang-orang datang ke sini itu ya, terus bagaimana tata cara untuk bisa melakukan wasilah itu. Mungkin bisa sambil jalan Pak. Monggo. Sebentar, saya tak udut dulu tadi Pak. Ya, monggo. Ya, ini musola ini sepertinya masih baru ya Mbah? Baru 2 tahun. Oh, 2 tahun ya. Langsung dari pindah sini, buka pintu sini langsung saya punya inisiatif tempat ibadah musola. Oh, oke. Berarti kalau yang berkunjung ke sini itu biasanya di bulan-bulan apa, Mbah?
Kalau bulan enggak mesti, paling ya hari itu termasuk hari malam Senin, malam Kamis, malam Jumat. Malam Senin, malam Kamis selalu ada orang di sini. Ya. Assalamualaikum. Oh, berarti sakit pimpin doa mbah kalau di sini mbah. Assalamualaikum. Kesariannya nih. Di sini kita sering berdoa. Kita di sini ya, kita mendoakan orang tua kita. Dia seorang ibu. Teman-teman, jadi kalau kita yang pertama ketika kita berziarah atau mendapati atau datang ke tempat tertentu, kita jangan lupa uluk salam ya, uluk salam, karena dimanapun kita insya Allah ada penunggu di sana, ada orang di sana, meskipun kadang kita melihat atau tidak melihat. Dan yang kedua itu kita berwasilah, hanya ilah minta kepada Allah, tapi kita kan butuh yang namanya wasilah atau syariat. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Tentunya dengan jembatan-jembatan penghubung orang-orang yang dicintai Allah. Orang-orang cintai Allah ya, atau orang-orang yang soleh dan soleha dan suci, seperti itu. Nah, kalau kita mencintai beliau, maka insya Allah pun Allah mencintai orang yang dia cintai, seperti itu. Jadi ini edukasi ya buat semua subscriberku, anak-anakku, teman-teman, bapak ibu guru ya. Ingatlah pada perjuangan mereka, kita bisa begini tidak lepas dari perjuangan mereka, seperti itu. Jangan sampai nanti ketika orang tua kita itu sesekali katanya roh itu kan, sesekali roh orang tua kita itu pulang untuk melihat melihat anak cucu. Kalau kita sering yasin tahlil, kirim doa itu malam Jumat sering pulang. Dan itu rahasia Allah, itu kita tidak tahu, tapi mereka itu diberkanan Allah sewaktu-waktu diizinkan pulang. Dan alangkah kita itu rugi ketika kita tidak mendoakan orang tua kita ketika dia datang Ya, seperti itu ya. Makanya teruslah, ibaratnya kita itu kalau orang tua pulang, kalau tidak didoakan pulangnya nangis, soalnya kasarannya berkunjung ke tempat anaknya tidak
kasih doa tidak dikirimi apa-apa, akhirnya nangis pulang ke alam kubur lagi. Iya. Biasanya tiap hari malam Jumat biasanya. Dari manapun ya, dari manapun insya Allah doa bisa sampai ya Mbak. Bisa sampai di mana tempat pun bisa sampai. Oke ya, mari kita cabut dari sini. Ya, semoga ini jadi edukasi pembelajaran kita di sini. Monggo nanti buat teman-teman yang ingin mengenal lebih jauh ya, Mbah Runi bisa di sini ya, bisa datang ke sini ya seperti itu bersama Mbah Man ini. Berarti Mbah Man ya, apa namanya? Udah turun temurun ya? Iya, turun temurun. Kemarin waktu aku sebelum kesini tuh kan katanya di depan pabrik Linci, berhubung dari saudara semua yang dipandang orang tua itu yang mampu saya, sebelum orang tua meninggal itu sudah dipesenin diwanti-wanti, suruh neruski, suruh nguri-nguri, suruh apa ngurusi masalah punden ini gitu. Saya dengan terpaksa, dengan sudah mau berani mau pulang ke sini, akhirnya ya tetap dengan terpaksa pulang ke sini gitu. Demi amanah orang tua. Amanah, bener, amanah orang tua sebelum meninggal. Iya. Waktu meninggal itu kan sebelum meninggal semua saudara tak kumpul ke Yasin Tahlil, terus habis Isya kan saudara semua pulang, aku sendiri sama adik saya sini. Waktu itu ya juga kebetulan pas bulan Suro juga, waktu itu orang tua meninggal malam, kalau nggak salah malam Minggu Legi waktu itu meninggal. Waktu aku habis ngomong-ngomong, habis ngicitin orang tua, perut lapar mau tak tinggal pulang, nyampe gitu pertemuan Ngagul, dibel adik ayah meninggal gitu. Terpaksa aku pulang lagi. Kalau nggak salah 10:30 meninggal waktu malam Minggu. Habis dipijiti berarti pada itu aku posisinya sakit ya? Sakit, saya sakit. Ternyata doa saya ya dijabah sama Yang Maha Kuasa. Waktu yang lahir terus tak doakan kalau memang sembuh ya biar cepat sehat. Kalau memang Allah SWT sudah sayang sama ya biar cepat diambil gitu. Ternyata 10:30 itu meninggal. Waktu perut lapar mau cari makan malah belum nyampe warung sudah meninggal. Yang penting itu berarti pengen menyampaikan pesan Nah, pesan itu. Oke. Itu jadi sekali lagi ini adalah untuk edukasi buat kita semua, dimanapun tempat adalah sekolahan, siapapun adalah guru kita, dan kapanpun jam pelajaran. Salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini aren. Ini aren. Aren. Oh, iya ya. Ini sengaja dijadikan satu ya. Ini baru ya sekitar 5 tahunan lah ini. Kemarin kan cuma segini tau. Ini insya Allah nanti katanya ada donatur mau betulin ini. Semoga ya channel Om Nuri nanti bisa membantu. Mungkin ada donatur. Amin amin. Mau ada. Oh. Nah ini kemarin yang atas dulu yang baru tak bangun memang. Iya. Termasuk musola itu kemarin donatur ada yang mau. Sekarang nanti ada perkembangan yang anu kan memang semua ya butuh perjuangan gitu. Coba ini nanti dulu waktu aku masuk sini masih berantakan juga gitu loh. Belum tertata. Alhamdulillah sudah ada musola tempat ibadah. Ya, kita kalau ada tamu, ada yang mau sholat dan sebagainya atau buang hajat kecil besar kan sudah ada kamar mandi dan sebagainya, sudah simpel. Iya, ini berarti swadaya ya Pak, ini berarti ya. Ya termasuk swadaya, terus dari tamu-tamu saya sendiri kadang banyak sing ngasih sumbangan. Oke. Kemarin kan ada Kak Tulisi itu ada yang titip, termasuk kan ada proposal kemarin dari desa tak suruh bikin proposal, terus dari warga ada sepakat bagian minta ada bantuan tunai.
Oke, jadi untuk teman-teman subscriber ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang sekiranya punya kesempatan nanti bisa berkunjung, silakan ke sini. Dan kebetulan ini ada Pohon tertua itu pohon aren. pohon aren. Serut itu dua yang paling besar. Serut. Nah, Pohon serut. ya. Pohon serut tuh. Itu yang buat bonsai itu paling terbesar. Kalau Maksudnya Om ini Nuri enggak, mana? Kalian belum pernah lihat. Apa itu serut. pohon serut itu? Serut yang pakai bonsai itu loh, Om Nuri. Nggih. Ini kan pohon serut. Serut yang pakai Ini? bonsai ya. Ini terus ini. Ini. Nah, ada tiga ini pohon Ini. serut. Oh, ini ya serut juga. Terus ini pohon serut. Ini paling besar ini. Buat bonsai itu berarti Nah, ini. maksudnya apa yang digunakan tuh? Apa Biasanya akarnya, kan apa akar daunnya? ya. Nah, biasanya kan kecil-kecil jadi tanam buat bonsai kecil-kecil. Ya, Oh, ya gini berarti kalau ini bukan bonsai namanya? iya bukan, ini paling besar, ini peninggalan ini termasuk. Oh, alah. Paling besar ini berapa meter ini? Oh, ya. Ya. Pohon serut Gimana enggak berbuah nggak ya? ada, Om Nuri paling belum pernah lihat sebesar ini pohon serut. Iya. Kalau udah besar gini, manfaatnya bukan bonsai lagi berarti. Iya, enggak lah. Paling Iya, kalau iya. pagi ada burung-burung pemakan buah itu, buahnya kecil-kecil kayak. Nah, ini nanti kalau untuk donatur ya, silakan ini saya tampilkan ini nomor WhatsApp-nya nih. Coba. Iya, Nah, ini. Nah, ini. Ya kan. Ya, ini. Nah, ini ya. Bawahnya Kelihatan ya, ini tak foto cekrek. Ah, ini nomornya. sudah terlaksana, kamar mandi, musola juga. Iya, Yang lain-lainnya belum. Sing nomor 3 itu apa itu? Dia itu kandang itu tempat kandang sapi. kandang sapi. Iya. Oke ya teman-teman, untuk malam hari ini penyusuran kita di penyusuran kedua setelah makam Pragola ya. Ini kemudian di Mbah Sini, nggih. Mbak Runi. Ya, Mbah Runi ya. Itu tadi yang sudah dijelaskan langsung oleh Paman. Semoga ini menjadi ladang kita untuk menggali pengetahuan dan ladang kita untuk beramal soleh ya. Di sini silakan nanti datang ke sini untuk bisa lebih mengenal punden, salah satu punden di Kabupaten Pati ya, tepatnya di daerah Telogowungu ya, Telogowungu Desa Taman Sari, Kue Kerepari. ya. Dengan itu nanti juga bisa, kalau misalkan di kolom komentar bisa komen-komen ya, seperti itu untuk usulannya. Serta kalau mau datang ke sini tadi ada nomor yang saya taruh di sini ya, untuk nomornya nanti bisa hubungi langsung beliau, Mbah Man ya. Jadi di sini kebetulan insya Allah mau ada pemugaran ya, dari pesarean beliau supaya lebih nyaman bagi para pengunjung di sini gitu ya. Jadi sekali lagi mari kita lestarikan sejarah-sejarah petilasan masa lalu, supaya untuk mengingatkan anak cucu ya akan sejarah yang itu memiliki arti penting bagi kehidupan kita. Dan tentunya supaya kita seperti padi itu ya, dia semakin lama semakin tua semakin menunduk, justru semakin berisi ya, karena pengetahuan dan ilmu yang dia dapatkan. Oke, sekian dari saya, semoga ini menjadi ilmu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.